Roomnya masih terbatas itu, coba soalnya pelantar kan namanya, ini pelantar. Ini pelantar. Kakinya ini ya, ini tangan saya masuk ya. Ini pelantar namanya. Kalau ini dorsal, ini juga nggak sama kan. Nah, ini kan nggak sama juga, ya kan. Dan ini sakit sekali. Nah, cek lagi. Set. Beda kan? Sekarang dorsalnya. Sama. Halo bro, udah beda? Aman? Udah beda ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien Semarang atau berapa ya? Berapa? Ini dengan Mas apa? Farel. Mas Farel ini mengalami cedera ankle. Sudah berapa Mas Farel cederanya itu? Dari Januari, Pak. Januari awal ya. Selama cedera dari bulan Januari itu apa yang dilakukan? Udah kompres es dari seminggu pertama, terus minggu kedua sampai sekitaran Maret itu masih kompres hangat lah. Awalnya yang kompres air hangat yang cuma ditempel sampai yang udah dicelup ke ember juga itu. Sudah ya, jadi manajemennya sudah benar ya, dari di es dan hangat. Sudah dimasak belum? Sama sekali. Belum ya, oke. Karena ini roomnya masih terbatas itu, Pak. Soalnya pelantar kan namanya, ini pelantar. Ini pelantar. Kakinya ini ya, ini tangan saya masuk ya. Ini pelantar namanya. Kalau ini dorsal, ini juga nggak sama kan. Nah, ini kan nggak sama juga, ya kan. Dan ini sakit sekali. Betul toh? Ya, kalau ini kan nggak apa-apa. Aman ini kan ya. Nah. Inilah contoh teman-teman cedera ankle yang sudah hampir 4 bulan belum sembuh sempurna. Tentunya efek dari cedera atau akibat cedera itu akan mengakibatkan atau mengalami yang namanya roomnya terbatas. Ini namanya room terbatas. Tadi ya, ini namanya room terbatas. Ini namanya room terbatas. Ring of motionnya. Ini dorsonya juga, gerakan ini dorsonya ya ini. Yang kedua mengalami namanya spasm. Ya, kekakuan otot, karena ini juga sakit ini. Ini sakit ini. Betul kan? Ini kan enggak apa-apa. Ini sakit ini. Yang kedua mengalami nyeri tadi sudah. Yang ketiga mengalami namanya penurunan massa otot, mengalami penurunan fungsi otot. Ya, jadi kita harus kembalikan dulu ototnya, tentunya dirilis. Berikutnya direposisi. Setelah dirilis, tentunya harus latihan penguatan. Tidak boleh langsung dibuat main ya. Itu. Nah, sekarang kita betul ini sudah 3 bulan, 4 bulan. Udah 4 bulan. Wah, ototnya jos banget ini, Mas Farel. Jadi manajemennya tepat ini. Yang beritahu siapa? Kalau berkali-kali sih sebenarnya. Berkali-kali. Kalau dulu-dulu kan udah paham, cuma kalau ini. Ya. Waduh, ototnya kenceng Mas, jadi harus dipukul-pukul ini biar lentur. Terus ya. Tahu sih dari siapa? Dari YouTube dulu, Pak. Dari YouTube dulu. Tanya teman-teman UNES yang kuliah di UNES. Benar. Coba aja ke situ. Nah, kita rilis ototnya nih. Nah, cek lagi. Set. Beda kan?
Sekarang dursurnya. Lah, sama kan? Ya. Jadi inilah tepat. Jadi kalau penanganannya tepat, sembuhnya akan cepat. Jadi ini problemnya adalah ototnya belum dirilis. Tapi merilis ini harus orang yang tahu, tidak sembarangan orang. Karena kalau mau sembarang orang yang nggak paham anatomi, fisiologi, patologinya beresiko. Nah, contohnya ini ya dipijat, wah itu yang resiko. Karena tidak memahami tentang patologisnya, kan gitu. Nah ini sudah. Dulu pertama kali ankle juga saya malah dipijat ankle-nya Pak. Nah, Waktu SMP ya. nah itu yang salah. Nah tadi kan sakit, ini sakit enggak? Udah nggak terlalu. Tapi ini masih sakit, ya karena belum dirilis, ya kan? Ya, jadi edukasi itu penting, ilmu itu penting, ya, gitu loh. Jadi kalau manajemen cedera olahraga itu benar, itu akan cepat membantu. Tapi kalau salah bertambah buruk. Paham ya? Itu. Ini terlambat. Seharusnya ya 1 bulan sudah selesai. Ya, karena ya nggak tahu ya. Nah, itu. Tapi tidak apa-apa. Tapi ini sangat diuntungkan karena kamu tidak langsung pijet di area yang luka. Karena pengalaman yang dulu, ya kan? Ilmu itu penting, pengalaman juga penting. Nah ini sudah nggak sakit ini, sakit enggak? Sudah beda toh? Nah. Ya. Jadi inilah ini harus orang-orang yang jangan katanya, ya kan? Ya. Nah kamu ini dari pengalaman gini ya kamu bisa menginfokan, jangan asal pijit kan? Nah, itu. Coba cek lagi. Set. Sama toh? Tadi gerakan apa yang sakit? Duduk sila sakit. Sekarang sila. Ayo sila sekarang. Sakit tak? Nah, itu aja sakit tadi kan? Sekarang jongkok. Ayo sekarang di sini atas saja, nggak apa-apa. Di atas ya? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita ini untuk edukasi. Sakit tak? Sininya udah aman Pak. Sudah aman. Ya, masih kayak ada yang ganjil. Ya, saya dikit toh. Tapi sudah aman toh. Awalnya nggak seperti ini toh. Awalnya gimana? Harus jinjit. Ini awalnya jinjit, sekarang sudah nempel. Nah, karena ini belum selesai. Yang belakang belum. Nah, sekarang tengkurap. Nah, teman-teman. Nah. Ini tidak apa-apa, ini sakit. Ini sakit, betul? Ini tidak apa-apa. Oh, ini nggak saya balik-balik nih. Loh, tapi ini Jadi nanti turun lagi. Turun. Oke. Nah, ini kita rilis ototnya, Mas. Sakit ya? Hah? Aman semua. Kalau bunyi kotak-kotaknya itu wajar. Wajar, wajar, Bunyi kotak-kotaknya ini, Pak. Iya. Tandanya hidup, Pak. Karena gerak bunyi. Kalau diem bunyi lah itu. Enggak, Pak, itu aman, Pak. Yes. Kamu atlet basket, Mas Farel? Hobi basket ya? Ya. Inilah cedera-cedera yang dialami oleh penghobi olahraga secara khusus basket ya, karena pada saat jump shoot atau rebound.
Cek lagi. Sakit tak? Halo? Nah, tadi kan sakit ini. Sakit tak nih? Masih sakit. Ini kalau masukin lagi, berapa? Gak apa-apa Pak, aman Pak. Wah, sudah beda toh? Sakit beda? Atau masih? Sudah beda ya? Ini? Oh, udah Mas. Nah, ini sudah ini. Ini dirilis ototnya. Otot apa namanya? Ini adalah otot gastrocnemiusnya. Jadi jangan sekali-sekali memasas area yang luka, ya itu. Nah, kita akan reposisi Mas Farel. Balik badan Mas Farel. Nah. Reposisinya gini. Wah, ini bagus kok. Bagus. Cek lagi, duduk. Oke, tadi dipelantarkan dulu. Dua-duanya. Set. Udah oke ya. Oke, sekarang sila. Jongkok tadi yang suka jongkok aja, karena jongkoknya masih sakit. Halo, Bro. Udah beda? Aman? Udah beda ya? Nah. Jadi nanti latihan penguatan dulu. Jangan dipakai. Karena apa? Selama hampir 3 bulan 4 bulan ini kan off toh. Kamu masih main ini? Off-nya di 2 bulan Pak. 2 bulan. Ini masih kamu lanjut? Sejak Maret ya. Ini yang salah, jangan ditiru ya. Jadi masih sakit dipaksa-paksa, itu yang bahaya. Jadi kalau cedera itu sembuhkan secara sempurna supaya mainnya sempurna, kan gitu loh. Ini kalau belum sempurna itu akan mengakibatkan akan terjadi namanya overuse. Nah, overuse itu akan mengalami cedera berulang, lebih buruk. Itu makanya cedera itu sembuhkan secara sempurna supaya mainnya sempurna. Gitu. Tapi kalau ini kamu masih rasa sakit dipaksa terus dilindungi pakai deker. Nah, itu secara psikis. Tapi ini kan masih sakit, otomatis kan performa kamu itu kan tidak sempurna. Masih ragu-ragu, masih kerasa trauma. Nah, itulah yang akan mengakibatkan cedera berulang dan tidak sembuh-sembuh, makanya itu. Adrenalinnya. Itu. Hidup pilihan ya. Nah, mungkin itu teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.